Anda kembali bersama kami pemirsa, hari kedua Indonesia International Sustainability Forum 2025 ini kembali digelar di JCC Senayan, Jakarta. Ya, berlangsung berbagai diskusi panel yang membahas transisi energi dan investasi berkelanjutan di Indonesia. Ya, hari kedua gelaran Indonesia International Sustainability Forum 2025 dibuka secara resmi oleh Deputi Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rahmat Kaimuddin. Terdapat sejumlah diskusi panel yang diselenggarakan mulai dari hilirisasi mineral kritis, pengembangan biofuel dan molekul baru, hingga dekarbonisasi industri untuk mencapai net zero emission di masa depan. Tak ketinggalan, fokus pada pembangunan sumber daya manusia dan penciptaan lapangan kerja di era teknologi dan kecerdasan buatan sebagai upaya mempersiapkan tenaga kerja untuk ekonomi hijau masa depan. Atau transisi energi ini bisa menjadi istilahnya senjata pamungkas buat Indonesia, bukan saja untuk lingkungan hidup yang sangat penting untuk keberlanjutan, tapi juga bisnis. Kenapa? Karena transisi energi artinya mengolah mineral kritis. Transisi energi artinya juga untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan. Transisi energi juga artinya memproteksi biodiversitas kita, yang dimana ditambah juga dengan mekanisme karbon kredit bisa menjadi suatu andalan. Nah, di sini dibicarakan banyak sekali menteri datang, banyak sekali pembicara internasional, dan ini yang saya selalu bilang mungkin bisa menjadi Davosnya Indonesia dalam bidang keberlanjutan atau sustainability. Pemirsa, lalu bagaimana jalannya penyelenggaraan Indonesia International Sustainability Forum? Kita sudah bergabung dengan rekan Kesia Butar-Butar. Selamat sore, Kesia. Seperti apa berlangsungnya hari kedua dari Indonesia International Sustainability Forum di sana? Kesia, silakan. Selamat sore, Jasmine, Rehana, dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa hari ini merupakan hari kedua serta penutupan Indonesia International Sustainability Forum 2025 di JCC Senayan, Jakarta Pusat. Forum hari ini menghadirkan sejumlah tokoh penting seperti investor, kemudian akademisi, dan juga pelaku usaha yang membahas beragam isu penting seperti transisi energi dan juga investasi berkelanjutan di Indonesia. Sejak pagi tadi hingga sore ini masih berlangsung diskusi panel yang membahas beberapa topik seperti hilirisasi mineral kritis, pengembangan biofuel dan molekul baru, hingga dekarbonisasi industri menuju target net zero emission di masa depan. Tak hanya itu, Jasmine, Rehana, dan juga pemirsa, bahwa forum ini juga menyoroti pentingnya pendanaan hijau dan investasi tahan iklim, serta strategi memperkuat sektor usaha berkelanjutan agar ekonomi nasional tetap tumbuh selaras dengan tujuan keberlanjutan lingkungan. Sejumlah tokoh penting juga turut hadir dalam diskusi hari ini. Selain menyoroti kebijakan pemerintah, forum ini juga menekankan pentingnya peran dunia usaha dalam memastikan komitmen berkelanjutan untuk diwujudkan di lapangan. Saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Ketua Umum Bidang Usaha dan Tata Kelola Berkelanjutan Kadin Indonesia, Ibu Elim Sritaba. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Ibu, ini setelah 2 hari forum ini berlangsung, seperti apa tindak lanjut konkret dari dunia usaha terutama Kadin untuk memastikan komitmen berkelanjutan tidak berhenti di forum ini saja? Iya, 2 hari ini Indonesia International Sustainability Forum sudah berjalan dengan lancar. Ada 16 MOU signing antara beberapa pelaku usaha dengan partnernya, dan tentunya tindak lanjutnya kita akan melakukan follow up, karena di Kadin sendiri di bawah sustainability itu ada 3 platform utama. Yang pertama Net Zero Hub, yang berbicara mengenai dekarbonisasi. Yang kedua adalah Regenerative Forest Business Hub, itu untuk bagaimana multi usaha kehutanan bisa didorong untuk implementasinya. Yang ketiga adalah Carbon Center of Excellence, yang juga bagaimana kita juga mendorong carbon market bisa menjadi satu enabler dalam percepatan ekonomi hijau di Indonesia. Nah, tentunya MOU ini akan kita petakan berdasarkan 3 platform besar, dan kita akan melakukan follow up, terutama bagaimana progresnya kita bisa lihat lagi tahun depan. Untuk seberapa penting sinergi antara dunia usaha dan pemerintah dalam mempercepat implementasi kebijakan green economy yang dibahas selama ISF hari ini?
Ya, untuk melakukan percepatan khususnya bisnis hijau di Indonesia ini tentunya antara pelaku usaha dan pemerintah itu sinerginya harus sangat baik, dan bagaimana regulasi itu sendiri dapat mendukung perjalannya atau memberikan insentif untuk pelaku usaha untuk melakukan upaya-upaya energi atau industri hijau di masing-masing sektornya. Dan Kadin berperan untuk tentunya bisa kedua pihak, bagaimana pemerintah juga bisa mendengar suara-suara dari pelaku usaha agar bisnis hijau ini atau industri hijau ini bisa berjalan dengan lancar. Ibu, kalau untuk tantangan terbesar yang selama ini dihadapi dunia usaha dalam menjalankan target dekarbonisasi, sebelumnya untuk hari ini kan banyak membahas tentang dekarbonisasi dan bagaimana Kadin membantu mengatasinya. Ya, kemarin juga diterbitkan buku Indonesia Transition Factbook 2025. Itu adalah laporan dari Bloomberg NAF untuk diberikan kepada Kadin, di mana laporan tersebut sebenarnya memperlihatkan tantangan dan peluang kalau saya bilang, karena sebagai contoh di situ laporannya menyatakan bahwa Indonesia dalam memenuhi net zero komitmennya di 2050 membutuhkan investasi sebesar 3,8 triliun US dollar. Jadi itu angka yang cukup fantastik untuk, berarti tantangannya adalah investasi. Bagaimana kita bisa mendapatkan financing dari beberapa tentunya financial institution. Nah, ini salah satu tantangan, namun menjadi peluang juga. Kalau kita lihat di 2005 semester pertama itu sudah terjadi investasi yang related dengan energi terbarukan sekitar 1,5 miliar dolar. Mungkin kita lihat bandingkan antara 1,5 miliar dolar dan 3,8 triliun US dollar itu masih jauh. Namun kalau dibandingkan dari 2024 itu sudah 3 kali. Berarti sudah bergulir. Nah, bagaimana kita menuju 2050 ini? Ya, tentunya kita melihat lagi selain financing juga teknologi. Jadi pilihan-pilihan tepat yang diskusi di ISF ini diharapkan memang pilihan-pilihan itu semakin kelihatan. Kita harapkan semua teknologi bisa datang dan business matching bisa terjadi. Terima kasih atas waktunya selaku Wakil Ketua Umum Bidang Usaha dan Tata Kelola Berlanjutan Kadin Indonesia. Forum ini diharapkan dapat menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan juga investor untuk mempercepat transisi menuju ekonomi hijau di Indonesia. Sementara demikian, Jasmine kembali ke studio. Baik, terima kasih Kesia putar-putar atas laporan Anda langsung dari lokasi. Selamat kembali bertugas.